Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvida Nisa dengan NIM 23051666011. Di sini saya membawakan materi peristiwa Rengas Dengklok dengan metode ajar, ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Jadi pada pertemuan pagi hari ini, sebelum kita memulai, Ibu mau kalian cek dulu lacinya, terus barang-barangnya ditaruh dulu di bawah dulu yang tidak diperlukan. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi di pagi hari yang cerah ini, di pelajaran sejarah di pertemuan kali ini, setelah kita membahas PPKI pada pertemuan sebelumnya, tentunya kita akan lanjut ke rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, yaitu mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai peristiwa Rengas Dengklok, Ibu mau menyampaikan beberapa tujuan dan juga capaian yang Ibu harapkan pada pertemuan kali ini. Untuk tujuannya silahkan dibaca di dalam hati. Adapun dari setelah tujuan ini, setelah pelajaran kali ini, Ibu harap kalian dapat mampu memahami bagaimana sih peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi dan kenapa peristiwa Rengas Dengklok itu menjadi titik kunci kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sudah dibaca semuanya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, jadi Ibu bakalan menggunakan Ibu akan menggunakan metode ceramah dan ada sesi diskusi serta tanya jawab. Di sesi diskusi nanti kalian akan dibagi ke dalam 3 kelompok besar, di mana nanti kalian bakalan menjawab 2 sampai 3 pertanyaan yang akan Ibu berikan. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, ketika kalian mendengar peristiwa Rengas Dengklok, pastinya nggak heran sama kata penculikan gitu. Di sini ada yang tahu 2 tokoh yang diculik pada peristiwa ini siapa aja? Silakan, Syawana. Soekarno, Bu. Lalu yang satunya? Aurelia, nggak tahu? Hatta. Bener banget. Jadi Pak Soekarno dan Pak Hatta. Terima kasih, Wana dan Aurelia. Good job. Nah, berbicara mengenai peristiwa Rengas Dengklok, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, Ibu mau kalian mendengarkan salah satu lagu nasional negara kita. Nah, gimana perasaan kalian ketika mendengar lagu itu? Semangat. Arsenia gimana Arsenia perasaannya? Terharu, boleh, bagus. Kalau Putri gimana Putri? Tadi menghayati banget Putri gitu ya. Semangat sih, Bu. Oh, semangat. Ya, jelas ya. Itu juga yang dirasakan sama pejuang-pejuang kita, termasuk golongan tua dan golongan muda. Jadi golongan tua dan golongan muda itu ketika mengetahui bahwa Jepang ternyata menyerahkan diri kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, mereka tuh memiliki perbedaan pendapat. Golongan tua itu tuh pengennya kemerdekaan itu dilaksanakan setelah sidang PPKI dibacakan gitu. Jadi mereka mau kita rakyat Indonesia itu merdeka di bawah persetujuan dari Jepang gitu. Sedangkan kalau golongan muda
kemerdekaan negara kita itu dibacakan secepat mungkin. Jadi pengennya kalau kemerdekaan kita itu tuh bukan hasil dari pemberian Jepang gitu, dan membuktikan kalau kita tuh bisa berdiri begitu di kaki kita sendiri gitu. Jadi itu sebuah perbedaan dasar, tapi di samping itu juga ada beberapa hal yang mereka perdebatkan gitu. Misalnya kayak masalah penculikan gitu. Golongan tua menentang keras gitu adanya penculikan tersebut karena ya dia pengennya kan nunggu nanti aja gitu, tunggu sampai Jepang itu ngasih persetujuan kalau kita tuh boleh merdeka gitu. Sedangkan golongan muda tuh enggak, kita tuh harus segera merdeka, kita nggak bisa nunggu-nunggu lagi begitu. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945 ketika waktu subuh berlangsung gitu. Jadi peristiwa ini ya dimulai dari perbedaan golongan itu gitu pada dasarnya. Lalu juga di peristiwa ini ada beberapa tokoh kunci, misalnya pada di golongan tua itu ada Wikana, lalu di golongan muda ada Subarjo, salah satu begitu. Ini ada foto Pak Soekarno dan Pak Hatta, kalau kalian lupa. Pak Soekarno dan Pak Hatta tuh terpilih kan menjadi dua tokoh kunci yang nantinya beliau bakalan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia gitu. Terus apa sih akhir dari peristiwa Rengas Dengklok? Pertama adalah penculikan tersebut tidak berhasil mendesak negara kita untuk segera memproklamasikan pada 16 Agustus, sehingga dilakukanlah perundingan dengan golongan tua, di mana golongan tua menjanjikan kalau kita akan merdeka di tanggal 17 Agustus. Jadi setelah penculikan ini, setelah peristiwa ini, mereka udah menyusun gitu teks proklamasinya gitu. Itu aja materi yang bisa ibu sampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada? Tidak ada ya? Oke, nanti ada lagi. Kita lanjut. Di sini ibu bakalan memberikan LKPD. Jadi kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nisa, Arsen, sama Warna boleh satu kelompok. Nanti Aurelia, Jana, sama Putri satu kelompok. Jadi kalian berempat jadi satu kelompok. Oke? Sembari ibu bagikan, kalian nanti berdiskusi waktunya selama 5 menit. Nanti silahkan aja dijawab di lembar bagian belakang, lembar kedua itu jawaban kalian. Nanti setelah kalian berdiskusi, silahkan untuk menyampaikan salah satu dari kalian hasil diskusi kelompok. Diskusinya boleh dimulai ya dari sekarang. Ibu dari kelompok 1 dari sini. Aksen Nagisa, kawan kelompok 1, Aurelia dan kawan-kawan kelompok 2, lalu Marsha dan kawan-kawan kelompok 3. Oke. Kalau ada yang ditanyakan atau yang dibingungkan boleh banget bertanya. HP-nya digunakan buat cari informasi, bukan untuk cari jawaban. Oke, jangan buka AI, tolong. Dibaca lagi. 5 menit waktunya. Iya, kelompok 2 kali kelompok 2. Benar. Lupa ya, kita kenalin dulu Pak, kemudian dulu, simpan dulu kertas semua. Iya.
diskusi. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Ya, Bu. Waktunya tinggal 1,5 menit lagi. Udah selesai belum? Tinggal sedikit lagi, Bu. Masuk dulu dari mana? Sedikit lagi, Bu. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2, kelompok 3 udah selesai. Kelompok 1 bagaimana? Oke. Sembari nunggu kelompok 1 selesai, silakan kelompok 2, kelompok 3 tentukan temannya yang akan membacakan hasil diskusi kalian. Sudah selesai kelompok 1? Sudah, Bu. Berarti sudah selesai semua ya? Sudah, Ibu. Kalau begitu Ibu mau kelompok 3 membacakan hasil yang keluar. Silakan kelompok 3. Ibu, saya Manda, perwakilan dari kelompok 3 menyampaikan hasil dari diskusi kami yang dimana pertanyaannya bagaimana peran golongan tua dalam peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama di sini bahwa peran golongan tua sebagai penengah untuk melakukan diskusi antara golongan tua dan golongan muda yang sempat memiliki perbedaan pendapat. Setelah itu yang kedua, mengapa Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda di Rengas Dengklok padahal sebelumnya Wicana gagal membujuk Soekarno. Dari materi yang kami baca dan hasil diskusi kami bahwa kami mendapatkan dukungan dari Laksana Mahendra yang bersedia menyediakan rumahnya sebagai tempat pertemuan yang aman. Itu saja dari kelompok 3. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan kepada Tanda Elsa.
Selanjutnya silahkan kelompok 1 untuk membacakan hasilnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok 1. Yang pertama, bagaimana peran golongan tua dalam peristiwa Indonesia? Peran golongan tua sebagai pihak ini disembunyikan untuk menjauh dari pengaruh-pengaruh Jepang sekaligus menegosiasi waktu proklamasi. Yang kedua, mengapa Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda di Rengas Dengklok bahwa sebelumnya Bung gagal membujuk Soekarno? Karena Ahmad Subarjo menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda, dan beliau juga memberikan jaminan nyawa dalam proklamasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok Arsen. Sudah tepuk tangan kelompok A. Selanjutnya kelompok terakhir, silahkan kepada kelompok 2. Baik, silakan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana peran golongan tua dalam peristiwa Depok? Ada jawaban kami adalah bertindak sebagai penengah. Yang kedua, mengapa Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda di Rengas Depok padahal sebelumnya Bung gagal membujuk Soekarno? Jawabannya karena golongan tua memberikan jaminan proklamasi pasti dilakukan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Baik, terima kasih Jana dan kawan-kawan. Berikan kepada Jana. Itu tadi hasil dari diskusi kalian. Ibu mau salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa yang kalian dapat atau hal baru yang baru kalian ketahui dari materi kita kali ini. Mungkin Aurelia bisa untuk menyampaikan pendapat apapun itu, mau yang baru kalian kamu tahu silahkan di-share ke teman-temannya. Menurut saya, yang saya dapat, saya mengetahui bahwa ternyata ada peristiwa Rengas Dengklok saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, Ibu. Terima kasih Aurelia, good job. Bagus banget jawabannya. Mungkin ada lagi satu orang lagi yang mau menyampaikan sebelum Ibu tunjuk. Marsha sepertinya tampak excited banget hari ini, tampak bahagia. Silakan kepada Marsha. Singkat saja, tidak masalah. Yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini, ternyata sebelum kemerdekaan Presiden kita ternyata ditulis untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, betul banget ya. Terima kasih Marsha. Terima kasih juga teman-teman yang Marsha. Itu aja sesi diskusi kita. Sebelum kita mengakhiri, Ibu mau memberi kuis buat pengetes kalian seberapa paham begitu. Dimulai dari pertanyaan yang paling mudah, siapa 2 tokoh yang diculik pada peristiwa Rengas Dengklok? Silakan mana kalau mana yang pertama kali. Soekarno sama Hatta. Good job, Hatta. Sekarang kenapa golongan muda mau menculik Soekarno dan Hatta? Silakan Rizky. Baik, benar banget jawaban Rizky, sudah baik. Ya benar banget ya yang disampaikan teman-teman kalian tadi bahwa Rengas Dengklok beneran menjadi kunci dari kemerdekaan negara kita gitu. Tanpa adanya Rengas Dengklok mungkin kita bakalan merdeka itu nggak di tanggal 17, mungkin tanggal 20 atau 25 begitu. Itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah, dan nanti pertemuan selanjutnya, pelajaran selanjutnya bakalan dilanjutkan oleh Ibu Wana. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.